Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-99, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 22, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Dengan judul perikop, Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, dari Matius 22, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan bersaat teduh bersama-sama, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian-Mu, kami mohon urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mencelikan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bagi saya sangat penting ya, setiap orang percaya memiliki pemahaman yang benar mengenai kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan lagi ada pemahaman yang crossover atau istilahnya berasimilasi antara keyakinan kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Ada begitu banyak keyakinan dan agama, saudara ya. Dan saya berharap saudara memahami iman dan pengajaran di dalam kekristenan, supaya tidak dicampur adukkan dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Apakah setelah saya nanti mati, ya, apakah setelah itu saya akan menghadapi ujian-ujian dan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat? Tentu tidak. Karena tidak seperti itu konsep di dalam kekristenan. Itu adalah konsep kematian di luar kekristenan. Apakah saya setelah mati, nanti dosa saya dan kebaikan saya akan ditimbang? Maka itu juga bukan kekristenan, saudara. Apakah saya setelah mati nanti saya harus berjalan di atas rambut yang dipilin, ya, kemudian saya harus berjalan di atas gulungan rambut, ya. Semakin saya banyak berbuat kebaikan, maka jalannya akan semakin tebal. Apakah seperti itu kehidupan setelah kematian menurut firman Tuhan? Tidak juga. Itu sebabnya kita harus membuka hati dan pikiran kita. Banyak orang-orang muda
menunjukkan hatinya untuk kesenangan-kesenangan dunia ini, dan mereka mulai mengacuhkan dan tidak peduli dengan yang namanya belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya tahu sih bahwa setiap orang itu akan ada masanya. Saya banyak mengenal teman-teman saya juga yang bandel di masa-masa sekolah, SMP, SMA. Tapi kemudian saya kaget ketika mereka kuliah, mereka ditangkap oleh Tuhan. Ya, bahasa saya ditangkap itu artinya mereka bertobat, lahir baru, dan mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Dan saya percaya semuanya adalah anugerah Tuhan, dan dibalik semuanya itu tentu ada orang-orang yang mengasihi mereka, yang selalu setia berdoa kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berusaha untuk memahami makna tentang kematian. Seperti yang sudah kita baca tadi, ini adalah garis besarnya ya. Bahwa diceritakan di sini ada beberapa orang Saduki datang bertanya kepada Yesus. Mereka pengen bersoal jawab membahas mengenai kebangkitan. Dan mereka menggunakan sebuah ilustrasi ya, bahwa dikatakan di sini Musa di dalam hukum Taurat mengatakan bahwa jika seorang mati dan tidak meninggalkan anak, maka ia boleh dan harus bahkan di sini yang menikah dengan istrinya ya. Saudaranya itu harus menikah dengan istrinya. Dan itu saya juga pahami ya, beberapa budaya-budaya di kekristenan itu saya juga melihat seperti itu sih. Ya, waktu saya kecil ada tetangga kita ya yang meninggal, kemudian ia menikah dengan adiknya yang meninggal itu. Yang si istri ini menikah dengan adiknya yang meninggal itu. Sekarang saya mulai memahami, oh ternyata itu hukum Taurat ya, yang yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tapi kita juga tidak punya kewajiban sih saudara yang melakukan yang seperti itu ya, karena itu adalah hukum Taurat itu eksklusif hanya untuk bangsa Israel. Kalau saudara punya rasa cinta sih silahkan saja, tetapi tidaklah sesuatu yang harus dipaksakan seperti dinas firman Tuhan ini yang mengharuskan kita harus punya keturunan seperti itu. Enggak juga saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di sini ditanyakan oleh orang-orang Saduki ya, seandainya ada 7 orang bersaudara ini kemudian mengawini wanita si janda ini ya, yang ditinggalkan oleh suaminya, sampai ke 7-7-nya akhirnya meninggal, dan si istri ini pun meninggal, nanti di dalam kebangkitan siapakah yang akan menjadi istrinya? Ya, siapakah yang akan menjadi suaminya? Seperti itu. Lalu Yesus menjawab, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Ya, saudara juga banyak kali orang-orang berpikiran seperti ini. Mereka berusaha memahami kebangkitan itu seperti ini. Kebangkitan yang banyak kali kita pahami itu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menurut saya itu keliru. Ialah banyak orang berpikir begini. Kalau setelah orang itu meninggal dan meninggalnya itu nggak wajar, maka rohnya akan berkelana menjadi arwah gentayangan. Seperti itu. Menjadi arwah penasaran. Lah, faktanya tidak seperti itu, saudaraku ya. Pada detik saudara mati, detik saudara meninggal, ya. Pada detik itu juga saudara akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Tuhan. Entahkah saudara namamu ditemukan di dalam kitab kehidupan anak domba Allah atau tidak? Langsung. Jadi roh orang mati itu akan langsung diperhadapkan dengan tahta pengadilan. Jadi akan ada pemisahan. Ya, kata orang sih ada yang namanya surga sementara, yang namanya Firdaus, karena masih belum terjadi kiamat ya, langit baru dan bumi baru, masih belum istilahnya tuh masih belum hari penghakiman terakhir tuh belum. Kata orang ada surga yang sementara. Jadi kalau orang-orang yang belum hari kiamat itu meninggal, mereka akan masuk dalam surga yang sementara yang disebut dengan Firdaus ya. Firdaus yang ya lebih bagus mungkin ya dari Firdausnya Adam dan Hawa. Saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah meninggal, saudara ya. Karena firman Tuhan berkata seperti itu ya pada intinya. Itu juga mungkin adalah tafsiran-tafsiran dari pastor-pastor dari pendeta yang saya tahu pada detik orang meninggal, pada waktu itu juga ia diperhadapkan dengan tahta pengadilan. Ya.
Sama seperti Yesus sendiri pernah menceritakan tentang seorang miskin yang bernama Lazarus dan seorang kaya ya. Pada detik itu juga Yesus juga berkata kepada seorang, ini mungkin tafsirannya dari sini ya, kepada orang yang digantung di sebelahnya ya, sebelah kiri ya kalau nggak salah ya. Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi orang bisa mengartikan bahwa pada detik orang meninggal, detik itu juga ia akan langsung dibawa entah itu ke dalam kekekalan, hidup yang kekal di dalam Firdaus, di dalam surga, atau ia akan dibawa di dalam kematian yang kekal, yakni Hades atau alam maut ya. Hades itu bahasa Yunani ya, alam maut ya, neraka lah, seperti itu. Tapi bukanlah puncaknya, kata penafsir-penafsir itu, Hades itu bukanlah puncaknya, karena puncaknya nanti ialah pada hari penghakiman terakhir. Di situ orang akan dilemparkan ke dalam lautan api yang tidak akan pernah padam. Ya, saya tidak ingin menakut-nakuti saudara ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman orang mengenai roh penasaran itu keliru. Jadi saya bisa jawab, kalau ada sanak saudara-saudara meninggal, dan saudara berpikir dalam beberapa hari saudara masih mendapat mimpi tentang dia minta ini, dia minta itu, dia berpesan ini, berpesan itu, maka yakinlah itu bukan saudaramu, itu bukan keluargamu. Dan ini ada hubungannya dengan pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan roh-roh orang mati seperti itu, okultisme seperti itu ya. Kita tidak usah percaya dengan konsep yang disebar luaskan melalui media, khususnya melalui film ya. Saya mengerti bahwa film itu mudah sekali memberikan kita pemahaman dan pengajaran. Ada begitu banyak film-film horor yang bertema kekristenan yang membuat saya banyak kali tersenyum. Kenapa? Karena ini aneh sekali. Nggak ada di dalam kekristenan seperti itu. Ritual-ritual segala macam mungkin itu dilakukan, tetapi faktanya nggak seperti itu sih. Kalau dalam pengalaman saya pribadi ya. Jadi ingat saudaraku, kalau seandainya saudara hari ini ditinggalkan oleh papa, oleh mama, meninggal dunia oleh suami atau istri, ya kita berharap kita semua tetap sehat, kita diberikan umur panjang, iya. Tapi kalau seandainya itu terjadi dan karena rasa cinta atau rasa sayang saudara, tiba-tiba saudara sering memimpikan dia, sering memimpikan suamimu atau pasanganmu, dan ia berikan perintah-perintah, permintaan-permintaan, saya kasih tahu itu bukan lagi suami, itu bukan lagi istrimu, itu bukan lagi anakmu. Bahkan ada orang yang saya mengerti sih karena rasa cinta itu. Dia berharap dia bisa berbicara lagi dengan istrinya atau bisa berbicara lagi dengan anaknya yang sudah mati. Sehingga ia menghubungi yang namanya medium ya, untuk berbicara kepada orang mati. Ya. Medium ini bisa jadi adalah paranormal ya, cenayang, atau orang-orang yang punya kemampuan indigo yang katanya bisa menjadi media. Tubuhnya bisa dipakai oleh roh itu masuk, kemudian berbicara. Dan seakan-akan dia tahu semua hal tentang saudara dan bisa meniru gestur atau katakanlah suara dari orang yang kita kenal. Maka saudara jangan tertipu. Namanya iblis juga adalah bapa dari segala pendusta. Ya, kalau di dalam keyakinan agama lain itu ada yang namanya kodam ya, atau seseorang yang satu roh yang mengikuti, yang bisa yang mengerti siapa kita seperti itu. Tapi saya tidak akan mengambil acuan dari agama lain, itu adalah saya sebutkan sebagai keyakinan agama lain menyebut seperti itu. Tapi bagi saya nggak tahu iblis apa, setan apa, yang semuanya itu saya tahu bahwa mereka adalah penipu dan pendusta ya. Jadi seakan-akan bapakmu itu masih ada. Bapakmu itu masih punya waktu 40 hari, kata dukun. Bapakmu masih belum tenang, masih berkelana rohnya, karena masih belum selesai urusannya, seperti itu. Bagi saya nggak seperti itu. Kalau menurut pandangan di dalam kekristenan, setelah orang meninggal, pada detik itu juga, dia akan langsung dibawa ke tahta pengadilan Tuhan. Dan kalau ia didapati, ia adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus, maka ia akan dibawa masuk ke dalam rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Makanya setiap kali orang-orang Kristen meninggal, tentu
ucapan dukanya ialah telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Betul, itu kalimat yang paling tepat ya, ucapan yang paling tepat. Karena Tuhan Yesus berkata, aku sudah menyediakan rumah. Banyak rumah yang sudah kusiapkan, rumah Bapakku. Saudara ya. Jadi jangan lagi punya pemahaman yang keliru tentang kebangkitan, tentang kematian, saudara ya. Yang ini juga memang fokusnya tuh rada aneh ya, dan ini tidak diajarkan di dalam kekristenan. Bahwa setelah kematian itu akan ada lagi kehidupan layaknya suami istri yang memikirkan soal-soal duniawi, itu nggak ada. Orang Kristen itu nggak ada setelah dia meninggal nanti lalu dia dapat di surga dia dapat hadiah 70 bidadari dan kemudian berpesta seks dengan bidadari, itu tidak ada. Di dalam pandangan kekristenan itu tidak ada hal yang pemikiran-pemikiran duniawi seperti itu, tidak ada. Ya. Semua orang akan hidup seperti malaikat, kata firman Tuhan di sini. Jadi mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang ada di dunia seperti yang kita pikirkan sekarang. Ya. Dan Yesus menegaskan di sini bahwa Allah kita itu disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi mari kita memiliki pemahaman yang benar. Kebangkitan itu pasti. Karena apa? Karena Kristus pun telah dibangkitkan dan itu memberikan pengharapan kepada kita. Terserah kalau ada orang-orang di luar sana, di luar kekristenan yang melecehkan dengan berkata, Tuhannya orang Kristen, Yesus itu lemah. Masa ia mati? Tapi mereka kan lupa kelanjutannya ya. Yesus itu bangkit pada akhirnya. Pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena kematian itu tidak bisa mengalahkan ketuhanannya. Dia adalah Tuhan dan Raja. Tidak ada kematian, sangat maut kematian itu tidak bisa membungkam dan membinasakan Kristus. Dan kuasa kebangkitannya itulah yang akhirnya membangkitkan ia. Untuk menyatakan kepada setiap orang yang tidak percaya bahwa ia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Saudara ya, saudara, Yesus tidak perlu berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Aku adalah Tuhan. Makanya orang-orang di luar sana bertanya, di mana ayat Alkitab yang berkata, Yesus berkata, aku adalah Tuhan? Bagi saya itu pertanyaan yang aneh. Yesus tidak senarsis itu. Kemana-mana selalu berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Wahai anakku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tetapi dia selalu rindu mencari orang-orang yang datang kepada dia dan mengenal dia. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa. Itu semua hal-hal yang dilakukan hanya oleh Tuhan. Tidak ada manusia biasa yang bisa melakukan itu. Tidak ada manusia yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ketika engkau melihat Bapa, engkau telah melihat aku. Tidak ada, cuma Yesus. Seharusnya orang tahu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan. Tetapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak perlu bicara, akulah Tuhan. Harusnya semua orang tahu ketika membaca firman Tuhan, oh dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia memang sengaja merahasiakan ketuhanan kealahannya. Karena biar mereka orang-orang yang rindu mencarinya dengan sungguh-sungguh. Hari ini bisa nggak Tuhan itu menyatakan dirinya di atas awan? Dan ia pengen membuktikan kepada semua orang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Bisa saja. Tetapi itu akan jadi terlalu mudah. Tuhan pengen kita semua percaya kepada dia dengan iman. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara, pada awalnya saya juga adalah orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Saya tidak acuh tak acuh dengan Tuhan. Saya masa bodoh. Sampai ketika saya mulai menginjakan masa remaja menuju ke dewasa, 17 tahun usia saya pada waktu itu. Ya, saya ditangkap oleh Tuhan, mengalami pertobatan dan kelahiran kembali, dan baru disitulah saya merasakan bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saya haus dan lapar akan firman-Nya. Saya mengalami kasih-Nya yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata.
Dan ini bukan sebuah fanatisme. Ini seperti orang yang menemukan harta yang terpendam dan ia bahagia memiliki harta itu. Ya, saya masihlah orang biasa yang bisa jatuh ke dalam dosa. Saya tidak bilang lantas ketika saya bertobat lahir baru lalu saya jadi malaikat, enggak. Saya masih melekat dalam tubuh daging ini, dalam pikiran yang penuh dengan hawa nafsu ini. Tetapi apa? Ketika saya menerima Kristus, saya dipenuhi firman-Nya. Saya belajar dan saya diajar. Saya mengalami pembaharuan budi. Dari orang yang tidak memiliki kasih, belajar memiliki kasih. Dari orang yang pendendam, belajar mengampuni. Dari orang yang pemarah, belajar sabar. Dari orang yang penuh hawa nafsu, belajar mengekang hawa nafsu itu. Dari orang yang ngomongnya sembarangan, belajar mengekang lidah ini supaya tidak berbicara sesuatu yang melukai orang lain. Itu adalah buah-buah dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan pertahankan itu sampai pada akhirnya. Karena saya percaya, sampai pada akhirnya, engkau akan mencapai garis finish, garis akhir. Dan Yesus berkata, "Wahai hambaku yang taat dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Karena Tuhan bahagia untuk menyambut saudara dan membawa saudara kembali ke dalam. Hari ini saya pribadi juga pengen rasanya pulang ke surga aja. Ya. Siapa sih di antara saudara yang tidak merana hidup di dunia ini? Siapa yang hari ini malah begitu bahagia hidup di dunia dan mencintai segala hal di dunia ini? Kalau saya pribadi, saya merana hidup di dunia ini, saudaraku ya. Mungkin orang-orang akan berkata, "Oh, karena kamu belum kaya, Bill." Enggak juga, saya tahu apa itu kelimpahan, saya tahu apa itu pernah bawa uang 17 juta dalam tas, lalu happy-happy saya ke diskotik, melayani klien dalam pekerjaan, pernah saya menjalani masa-masa itu. Tapi tidak ada kebahagiaan tuh rasanya di dalamnya. Ya, jadi saya tahu saya bisa menikmati ini itu dan saya tetap merasa bahwa jiwaku merana hidup di dunia ini. Karena aku tahu ini bukanlah rumahku. Karena aku tahu hidup atau rumahku itu ada di dalam kekekalan. Kematian itu sesuatu yang pasti, saudaraku. Ada begitu banyak hal yang belum pasti di dunia ini. Tetapi kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Setiap kita tinggal menunggu giliran. Semua orang akan bertemu dengan penciptanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sekian hal yang saya sampaikan secara panjang lebar, yang saya mau sampaikan ialah mari kita memiliki mindset yang benar, pemahaman yang benar, mengenai kematian dan kebangkitan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara dimerdekakan, supaya saudara dikuatkan, saudara memiliki pengharapan yang benar menurut kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai persekutuan kami. Terima kasih karena Engkau mengurapi hati dan pikiran kami dan memberikan kami pengertian. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Biarlah kebenaran firman itu boleh tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami dan kami boleh berjalan di atasnya hari demi hari. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Kami selalu berharap saudara bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Sampai bertemu kembali di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan berlimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.